Aku tuh emang apa ya, ngasih challenge gitu loh sama diri aku. Maksudnya bisa nggak ya nulis itu tuh emang konsisten gitu. Setidaknya kalau misalnya Ramadan bisa, berarti jadi masukan dari teman-teman semua tuh sebenarnya emang membantu aku juga Kak buat nulis. Dan karena emang tulisan itu tuh kan yang pertama nasehat terbaik juga kan buat penulisnya sendiri. Bener Abis banget. itu baru buat orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku, Silmi. Di video kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu mahasiswi Al-Azhar. Ini dia udah bersama kita. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa nih? Nama aku Dian Rahmina Kak. Biasa aku dipanggil Dian. Oke, Dian ya. Biar kita lebih akrab, aku panggilannya Dian aja. Dian ini asalnya dari mana? Aku asalnya dari Padang Kak, Sumatera Barat. Masya Allah, jauhnya dari Jakarta. Banyak juga ya tapi orang Padang ya di sini ya. Banyak sih Kak, sekitar 300-an gitu. Oh, Masya Allah, banyak juga ternyata teman-teman. Terus sekarang tingkat berapa? Aku sekarang naik ke tingkat 3. Naik ke tingkat 3. Jurusan? Jurusan kan kalau Usuludin kan 4 tahun kan Kak, Oh, semua iya, kuliah 4 4 tahun. Terus kalau Usuludin kita di tingkat 3-nya itu ada penjurusan lebih khusus gitu. Ada hadis, tafsir, akidah. Nah, katanya tahun ini juga ada dakwah. Tapi aku juga belum mutusin bakalan milih jurusan apa karena kayak masih bingung kecenderungan aku kemana gitu antara dua jurusan yang benar-benar masih aku pikirin sampai sekarang. Oh gitu, jadi fakultasnya Usuludin tapi belum menjurus lagi Oh gitu iya, ya? belum menjurus lagi. Oke. Terus aku kan dari dulu tahu nih Dian ikutan FLP ya, Forum Lingkar Pena. Di Indonesia kan ada ya. Nah, terus di Mesir ada cabangnya juga ya. Iya, ada. Nah, itu gimana sih kalau FLP di Mesir sama nggak kayak di Indonesia? Hampir sama sih Kak, karena nggak ada bedanya. Berarti sampai sekarang masih aktif ya di FLP ya? Kalau di FLP-nya mungkin masih anggota FLP ya. Habis banget ujian kan, baru Iya. banget ujian, tapi diganti dengan ngerjain bahas ya. Iya, ngerjain bahas. Jadi Bahas itu apa bahas? bahas itu kalau misalnya di bahasa Indonesianya tuh kayak lebih ke bikin makalah. Oh, bikin makalah teman-teman. Apa ya? Rangkuman gitu ya. Ilmiah kerja. Karya ilmiah. Ilmiah gitu karena harus ada Karya pakai tulis ilmiah. Gitu. Terus aku sering banget teman-teman lihat Dian itu di Instagramnya, Tumblr-nya dan lain-lain tuh suka kayak tulis-tulisan gitu. Bahkan pas Ramadan ya Dian ya, setiap hari satu tulisan di post di Instagram. Masya Allah banget. Gimana? Aku pengen tahu juga nih Dian gimana caranya Dian mengimbangi ibadahnya dan juga nulisnya. Karena bagi aku pribadi ya, aku tuh kayak keteteran gitu. Satu sisi menulis adalah untuk membangkitkan mood gitu supaya moodnya naik lagi, memperbaiki mood bagi aku ya. Tapi satu sisi aku juga butuh asupan ruhi gitu kayak zikir, terus sholat sunnah dan lain-lain gitu. Tapi aku juga pengen banget nulis, tapi cari-cari waktu kesempatan gimana caranya biar nulisnya enak di waktu anak-anak masih tidur dan ibadahnya enak juga pas anak-anak masih tidur gitu. Jadi nggak ada yang gangguin. Gimana caranya Dian? Kalau aku yang waktu nulis Ramadan itu Kak, aku tuh emang apa ya, ngasih challenge gitu loh sama diri aku. Maksudnya bisa nggak ya nulis itu tuh emang konsisten gitu. Setidaknya kalau misalnya Ramadan bisa, berarti hari-hari berikutnya itu akan lebih mudah gitu. Karena aku tuh masih suka nulis yang bolong-bolong gitu loh Kak. Kalau misalnya lagi ada ide dan aku mau ngedit tulisan kayak gitu, biasanya aku tulis di Tumblr atau di note dulu gitu. Cuman kemarin waktu Ramadan itu nggak tahu kenapa awalnya aku tentuin tema yang Setiap bakal hari aku cuman waktu itu dapatnya temanya berapa buah ya, cuman ada yang disaranin sama orang juga, ada sekitar 5 atau 4 tema yang dari orang, maksudnya kamu
aku suka banget nih sama tulisan kamu, coba dong bikin, kalau misalnya aku mau kamu nulis tentang tema ini dong, ini gitu. Jadi masukan dari teman-teman semua tuh sebenarnya emang membantu aku juga Kak buat nulis. Dan karena emang tulisan itu tuh kan yang pertama nasihat terbaik juga kan buat penulisnya sendiri. Abis itu baru buat orang lain gitu. Karena kalau kita misalnya nulis sesuai dengan yang relate buat kita, maksudnya nasihatnya tuh isinya buat kita gitu kan. Iya. Bakalan lebih mudah juga nyampeinnya ke orang lain Lebih menyentuh gitu. ya ke orang lain ya. Oke. Karena kalau misalnya nulisnya nggak bertema atau nggak ditentuin, kadang sulit juga sih Kak. Kalau misalnya baca-baca di Instagram tulisan beberapa orang itu kadang menginspirasi juga, maksudnya buat kita nulis gitu. Cuman beberapa hari terakhir aku juga belum rajin lagi nulis gitu. Padahal tulisannya Dian ini Masya Allah banget ya. Karena itu dia mungkin ya, karena Dian nulisnya dari hati untuk dirinya sendiri, dan akhirnya nyampe ke pembacanya juga, nyampe ke hatinya pembaca, jadinya langsung ngena ke teman-teman yang baca. Mungkin teman-teman kalau mau follow Instagramnya Dian apa? Follow Instagram aku Dian Rahmina. Pakai dot nggak? Iya pakai dot. Iya Dian.Rahmina. Iya. Rahmina. Di situ Dian bakalan sering-sering post tulisannya Dian ya Dian ya. Cuman sejauh ini Instagram aku masih masih khusus yang cewek. Oh masih khusus perempuan, nggak apa-apa, bagus Dian. Nah terus kira-kira ke depan ada nggak kira-kira ke depan ada nggak cita-cita pengen bikin buku? Kalau cita-cita ada sih Kak, maksudnya kalau kita emang rajin nulis dan emang konsisten dan kita tuh punya satu tema yang menurut kita tuh bisa gitu kita bagiin ke orang lain, itu aku sebenarnya punya cita-cita buat nulis buku. Cuman sejauh ini aku belum ada progres khusus gitu lah Kak, maksudnya emang mau bikin buku apa dengan tema apa itu belum ketemu gitu. Cuman tiap aku nulis, walaupun aku nggak post di Tumblr atau di mana, itu aku tetap nulis di note HP. Jadi untuk stok, misalnya kalau misalnya aku lagi lagi butuh nasihat untuk diri aku sendiri, biasanya aku lihat lagi tulisan yang udah aku simpan lama, terus aku edit, baru deh aku upload lagi. Cuman kalau untuk buku sejauh ini masih kepikiran bikin, cuman belum ketemu aja Kak idenya atau gagasan apa yang mau aku bikin buat buku aku itu emang bermanfaat buat banyak orang. Masya Allah, kita doain ya semoga Dian tambah mantep buat nulis bukunya Dian. Atau kita mau kolaborasi? Boleh Kak, boleh. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih, karena Dian ini selain suka nulis nasihat-nasihat yang dari hati ke hati, Dian tuh juga suka nulis apa sih, sajak-sajak, puisi sajak-sajak gitu ya? Oh iya. Ya, itu gimana sih caranya biar menemukan inspirasi menulis puisi atau sajak? Nah, biasanya itu tuh yang galau-galau gitu. Gimana ya? Lebih ngena gitu. Nah, itu tuh gimana caranya? Apakah kita harus menggalau dulu? Apa karena Dian sekarang lagi ada di perantauan, jadi kayak sering mengalami rasa-rasa hati yang sendu-sendu gitu, jadinya lebih ada gitu rasa-rasa untuk nulis-nulis sajak kayak gitu, gimana? Iya sih Kak, sebenarnya emang dari awal aku nulis itu dari 1 SMP ya. Itu awalnya emang aku tuh dicenderungin, dan aku emangnya kayaknya cenderung ke puisi. Jadi tapi aku tiap bikin puisi itu aku kayak harus yang bukan yang pas lagi seneng gitu loh Kak. Aku nggak bisa nulis puisi ketika aku seneng, karena kalau misalnya aku lagi sendiri, orang nggak ribut. Kalau orang ribut biasanya aku nggak bisa nulis juga. Terus habis itu aku emang menyendiri gitu. Terus habis itu aku mikir lagi merasa apa gitu, maksudnya butuh nasihat kayak mana gitu. Dan aku menjadikan puisi itu sebagai diari aku sebenarnya. Jadi orang nggak bakalan paham banget sebenarnya maksud puisi aku tuh apa gitu. Jadi biar aman diarinya,
jadi aku nulisnya pakai puisi. Jadi emang dapat banget dia. Maksudnya gimana gitu kalau misalnya aku ngepost beberapa. Kayaknya aku juga sering deh kayak gitu. Aku sering nanya ke Dian, kenapa Dian lagi jatuh cinta? Nggak apa-apa gitu. Padahal mungkin bukan itu maksudnya Dian. Mungkin Dian biasanya nggak lagi jatuh cinta sama siapa-siapa. Karena kan pada hakikatnya tuh puisi bener-bener penulisnya doang Kak yang paham sebenarnya maksud dia tuh apa gitu. Terus orang yang dia maksud itu siapa gitu. Terus perasaan yang dia pendam itu sebenarnya apa. Walaupun ada sedikit tergambar di puisi itu, aku emang lagi merasa apa gitu. Kadang emang ketahuan juga gitu. Cuman nggak apa-apa. Kadang aku kalau itu kan tentang diri banget Kak. Kalau aku biasanya nulis puisi itu emang tentang diri aku banget. Maksudnya apa yang aku rasain saat itu juga. Cuman ada juga aku nulis puisi berdasarkan pengalaman orang lain. Misalnya temen aku lagi sedih, terus dia curhat gitu tentang gini. Ya udah, kadang aku tulis. Tapi aku nggak izin dia. Karena aku membahasakannya tuh emang pakai bahasa aku sendiri. Nah kalau misalnya udah jadi, ntar aku bilang ke dia, aku tadi jadiin ini loh, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, karena orang juga nggak bakal tahu itu kisah aku gitu. Masya Allah teman-teman. Jadi teman-teman yang mau diarinya aman juga bisa ya bikin diary pakai puisi biar orang-orang nggak tahu. Dan kita doain juga semoga Dian goals nih cita-cita bikin bukunya. Amin ya Rob. Mungkin sekian aja video kali ini. Makasih ya Dian udah ngobrol-ngobrol sama aku. Makasih juga teman-teman udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.